Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Karina, NPM 1913053449, nomor absen 2 dari kelas semester 4D. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunagrahita untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tunagrahita di sekolah dasar. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu tunagrahita. Tunagrahita merujuk kepada fungsi intelektual umum yang di bawah rata-rata secara signifikan, atau merujuk kepada hasil tes inteligensi individu, berarti IQ di bawah rata-rata, yang berkaitan dengan hambatan dalam perilaku adaptif yang merujuk kepada keterampilan adaptif, yaitu komunikasi, merawat diri, kehidupan keseharian, keterampilan sosial, penggunaan komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik, waktu luang, dan karya, yang terjadi selama periode perkembangan dari lahir sampai usia 18 atau 22 tahun. Yang kedua, karakteristik tunagrahita. Ada 5 karakteristik tunagrahita. Yang pertama, keterbatasan inteligensi, di mana kapasitas belajar terbatas untuk hal abstrak. Yang kedua, keterbatasan sosial, di mana anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri sendiri dan cenderung meniru tanpa tahu akibatnya. Yang ketiga, keterbatasan fungsi mental, di mana anak tunagrahita sukar memusatkan perhatian. Yang keempat, jarang menghayati perasaan bangga, tanggung jawab, dan hak sosial. Yang kelima, mengalami keterlambatan dalam perkembangan sikap. Selanjutnya, strategi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah pendayagunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, yang meliputi tujuan, materi pelajaran, media, metode, siswa, guru, lingkungan belajar, dan evaluasi, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk menangani anak berkebutuhan khusus tersebut dalam setting pendidikan inklusif di Indonesia tentu memerlukan strategi khusus. Strategi pembelajaran anak tunagrahita ringan yang belajar di sekolah umum akan berbeda dengan strategi anak tunagrahita yang belajar di sekolah luar biasa. Dalam hal ini, ada 4 strategi pokok yang diterapkan pemerintah, yaitu peraturan perundang-undangan yang menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen, untuk memperoleh pelayanan pendidikan, memasukkan aspek fleksibilitas dan aksesibilitas ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Selain itu, menerapkan pendidikan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi atau disingkat dengan TIK, dan mengoptimalkan peranan guru. Nah, selanjutnya ada 3 strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunagrahita yang dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, direct introduction, merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Jadi, metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri serta motivasi untuk berprestasi siswa. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahan utamanya dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan, proses-proses, dan sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Yang kedua, strategi pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran.
di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainnya dalam memahami materi pelajaran. Kelompok belajar yang dapat mencapai hasil belajar maksimal diberikan penghargaan. Pemberian penghargaan ini adalah untuk merangsang munculnya motivasi siswa dalam belajar. Jadi, reward atau semacam hadiah yang diberikan kepada peserta didik itu sangat memberikan dampak yang sangat besar dalam motivasi belajar siswa. Tidak hanya dalam pembelajaran anak normal saja, tetapi pada anak berkebutuhan khusus juga dapat memberikan motivasi bagi pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran peer tutorial. Peer tutorial merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan. Oleh karena itu, lebih ditekankan pada siswa yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Sedangkan, adapun tujuan pembelajaran tutorial, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan para siswa, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah, agar mampu membimbing dirinya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar mandiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan untuk kita semua dalam merancang strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.